menurut pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, manusia itu makhluk yang mulia dan terhormat di sisinya, yang diciptakan Allah yang bentuk amat baik. Manusia diberi akal dan hati, sehingga dapat memahami ilmu yang diturunkan Allah berupa Al-Quran menurut sunnah Rasul. Dengan ilmu manusia mampu berbudaya. Allah menciptakan manusia dalam keadaan sebaik-baiknya. Namun demikian, manusia akan tetap bermartabat mulia kalau mereka sebagai khalifah, makhluk alternatif, tetap hidup dengan ajaran Allah. Makna manusia menurut Al-Quran. Yang pertama, Al-Bashar. Secara etimologi, Al-Bashar berarti kulit kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Penamaan ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya dibanding rambut atau bulunya. Kedua, Al-Insan. Al-Insan berasal dari kata Al-Insan dapat diartikan harmonis, lemah, lembut, tanpa atau pelupa. Kata Al-Insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan totalitas manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Yang ketiga, Al-Nas. Kata Al-Nas menunjukkan pada eksistensi manusia sebagai makhluk sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Kata Al-Nas dinyatakan Allah dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa sebagian besar manusia tidak memiliki ketetapan keimanan yang kuat. B. Asal-usul manusia. Yang pertama, manusia dalam pandangan antropologi. Pada awalnya di dunia ini hanya ada satu sel yang kemudian berkembang dan mengalami percabang-cabangan. Percabangan ini mengakibatkan adanya variasi makhluk hidup di dunia ini. Menurut Charles Darwin, dalam teori evolusinya, manusia merupakan hasil evolusi dari kera yang mengalami perubahan secara bertahap dalam waktu yang sangat lama. Yang kedua, manusia dalam pandangan agama Islam. Dalam Al-Quran, manusia dipanggil dengan beberapa istilah, antara lain Al-Insan, Al-Nas, Al-Abad, dan Bani Adam. Dan sebagainya. Al-Insan berarti suka, senang, jima, ramah atau makhluk yang sering lupa. Al-Nas berarti manusia, jamah. 3. Penciptaan manusia. Hal ini merupakan prinsip pertama dari perkembangan yang dapat dipahami dalam Al-Quran ketika menyatakan bahwa Allah Maha Pencipta. Dengan kata lain, kehidupan manusia memiliki pola dalam tahapan-tahapan tertentu, yang termasuk tahapan dari perubahan sampai kematian. 4. Persamaan dan perbedaan manusia dengan makhluk lain. Manusia tidak berbeda dengan binatang dalam kaitan dengan fungsi tubuh dan fisiologisnya. Fungsi kebinatangan ditemukan oleh Nawawi, pola-pola tingkah laku yang khas yang pada gilirannya ditentukan oleh struktur susunan saraf bawaan. Kelima, tujuan penciptaan manusia. Tujuan penciptaan manusia adalah untuk penyembahan Allah. Pengertian penyembahan kepada Allah tidak boleh diartikan secara sempit dengan hanya membayangkan aspek ritual yang tercermin dalam sholat saja. Keenam, fungsi dan peranan manusia dalam Islam. Berpedoman kepada Quran Surat Al-Baqarah ayat 30-36, maka peran yang dilakukan adalah sebagai pelaku ajaran Allah dan sekaligus pelopor dalam membudayakan ajaran Allah. Ketujuh, tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah. Kewajiban manusia kepada haliknya adalah bagian dari rangkaian hak dan kewajiban manusia dalam hidupnya sebagai suatu wujud dan yang mewujud. Di dalam hidupnya, manusia tidak lepas dari adanya hubungan dan ketergantungan. Adanya hubungan ini menyebabkan adanya hak dan kewajiban. C. Penciptaan manusia menurut Al-Quran. Al-Quran menyatakan proses penciptaan manusia mempunyai tahapan yang berbeda. Yang pertama disebut dengan tahapan primordial. Manusia pertama, Adam alaihissalam, diciptakan dari al-tin atau tanah, al-turab, tanah debu, min sal, tanah liat, min hamain masnun, tanah lumpur hitam yang busuk, yang dibentuk Allah dengan seindah-indahnya. Kemudian,
Allah meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia tersebut. Yang kedua, ada disebut juga dengan tahapan biologi. Penciptaan manusia selanjutnya adalah melalui proses biologi yang dapat dipahami secara sains empirik. Di dalam proses ini, manusia diciptakan dari intisari tanah yang dijadikan air mani atau nutfah yang tersimpan dalam tempat yang kokoh atau disebut juga dengan rahim. Penciptaan manusia dan aspek-aspeknya itu ditegaskan dalam banyak ayat, beberapa di antaranya sebagai berikut. A. Manusia tidak diciptakan dari mani yang lengkap, tetapi dari sebagian kecilnya. B. Sel kelamin laki-laki lah yang menentukan jenis kelamin bayi. C. Janin manusia melekat pada rahim sang ibu bagaikan lintah. Dan D. Manusia berkembang di 3 kawasan yang gelap di dalam rahim. E. Setetes mani, segumpal darah yang melekat di rahim. Setelah lewat 40 hari dari air mani tersebut, Allah menjadikannya segumpal darah yang disebut alaqah. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Quran Surat Al-Alaq ayat 2. Ketika sperma dari laki-laki bergabung dengan sel telur wanita, terbentuklah sebuah sel tunggal yang dikenal sebagai zigot. Zigot inilah yang akan berkembang biak dengan membelah diri hingga akhirnya menjadi segumpal daging. Tentu saja hal ini dapat dilihat dari manusia dengan bantuan mikroskop. Pembungkusan tulang oleh otot. Disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran bahwa rahim ibu mulainya tulang-tulang terbentuk dan selanjutnya terbentuklah otot yang membungkus tulang-tulang itu. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Saripati tanah dalam campuran air mani. Cairan yang disebut mani tidak mengandung sperma saja. Ketika mani disinggung di Al-Quran, fakta yang ditemukan oleh ilmu pengetahuan modern juga menunjukkan bahwa mani itu ditetapkan sebagai cairan campuran. Dialah yang menciptakan segalanya dengan sebaik-baiknya. Dia mulai menciptakan manusia dari tanah liat.